Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia. Hari ini kita akan melakukan diskusi atau percakapan alur supervisi akademik, yaitu pada tahapan pasca observasi atau pasca supervisi. Saya Stefanus Fajar Pamungkas, guru kejuruan di SMK Negeri 1 Kaliwungu, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Semarang. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya dan juga pengajar praktek. Rekan sejawat saya yaitu guru kejuruan, beliau Bapak Bibit Basuki, sarjana pendidikan. Beliau guru kejuruan teknik sepeda motor yang sudah kami observasi dan juga kami supervisi. Kemudian ada pengajar praktek saya yaitu Bapak Adi Surjono Nugroho. Beliau adalah kepala sekolah di SD Karangduren 2, Kecamatan Benang. Baik, hari ini kita akan mulai diskusi percakapan pasca observasi bersama Pak Bibit. Selamat pagi Pak Bibit. Selamat pagi Pak Adi. Gimana kabarnya hari ini Pak? Luar biasa. Luar biasa, sehat nggih. Baik Pak Bibit, hari ini kita akan berdiskusi ataupun bercakap-cakap terkait dengan pasca observasi gitu ya. Pak Bibit sudah melakukan alur supervisi akademik mulai dari pra observasi dan juga observasi atau supervisi, dan hari ini kita akan bercakap-cakap kembali untuk melakukan refleksi begitu ya, dan juga evaluasi dari apa yang jenengan sudah lakukan di kelas kemarin. Baik Pak. Gitu ya Pak Bibit ya. Nanti ada beberapa pertanyaan yang mungkin Pak Bibit bisa jawab begitu sesuai dengan pengalaman yang sudah Bapak lakukan. Nah, yang pertama Pak Bibit, bagaimana perasaan Bapak ini ketika sudah mengimplementasikan rencana yang sudah panjenengan rencanakan di pra observasi ini? Ya baik Pak ST. Jadi kalau ditanya perasaan, ya perasaan saya yang pertama saya lega, seneng, kemudian juga selain itu saya lebih tertantang ketika saya menerapkan pembelajaran seperti yang sudah panjenengan observasi kemarin. Itu lebih tertantang untuk melakukan dan menerapkan strategi pembelajaran dan penggunaan teknologi yang lebih interaktif lagi, lebih banyak lagi, sehingga kedepannya komunikasi dengan siswa, kemudian penyampaian materi kepada siswa lebih tersampaikan dengan baik. Oke. Baik, jadi tadi sudah ada beberapa area pengembangan ya Pak ya, yaitu strategi pembelajaran, diferensiasi, kemudian integrasi PSE dan KSE, dan juga pemanfaatan teknologi. Nah, bisa dijelaskan secara singkat Pak tahapan yang sudah panjenengan lakukan kemarin di kelas dari area-area pengembangan itu tadi? Baik. Jadi ketika masuk kelas, alur sederhananya adalah seperti biasa, sama pembukaan, kemudian ada abstraksi, kemudian penyampaian materi sedikit, kemudian tugas diskusi di mana kelompoknya dibagi berdasarkan hasil dari evaluasi. Jadi sebelumnya kami menggunakan Kahoot quiz dulu untuk mengetahui kesiapan belajar dan untuk mengetahui seberapa jauh siswa memahami materi yang akan saya sampaikan. Kemudian setelah ada hasilnya, kemudian saya gunakan sebagai acuan membentuk kelompok-kelompok. Nah, kemudian setelah itu baru saya berikan tugas diskusi kelompok untuk menyelesaikan beberapa masalah yang dihadapi di sistem komunikasi sepeda motor melalui ada kemarin saya menggunakan Metaverse, yang di sana ada tugas-tugas dan materi-materi yang bisa diakses siswa-siswa. Baik, jadi materinya sistem kemudi, kemudian untuk pembagian kelompok tadi menggunakan asesmen via Kahoot gitu ya. Kemudian anak dikenalkan terkait dengan teknologi Metaverse gitu ya, atau kelas virtual. Jadi kemarin pakai apa Pak? Spasial ya. Oke. Nah, itu keren sekali gitu ya. Nah, menurut Pak Bibit, dari apa yang sudah dengan implementasikan itu, kalau dari skala 1 sampai 10, kira-kira kalau menilai itu
berapa Pak? Di posisi nilai berapa gitu? Kalau dari skala 1 sampai 10 mungkin saya di 78. Oh, 7,8 gitu Iya. ya. Kenapa Pak? 78. Karena menurut saya masih banyak kekurangan di mana saya harus mempersiapkan lagi penggunaan teknologi yang akan saya terapkan, dan kemudian ada masih mengalami beberapa kendala Pak. Jadi untuk mengarah lebih dari 7,8 atau 89 itu mungkin butuh persiapan yang lebih matang. Oke, Pak Ubed menyampaikan ada kendala gitu ya, atau ada tantangan ketika mengimplementasikan rencana tersebut. Nah, kira-kira apa saja sih kendala atau tantangan yang dengan hadapi di kelas ketika menerapkan pembelajaran berbasis metaverse, kemudian penggunaan TIK, dan juga yang lain-lain itu tadi? Oke. Kendala yang saya hadapi ketika di kelas yang pertama manajemen waktu Pak. Jadi manajemen waktu, kenapa kok saya sampaikan manajemen waktu itu menjadi kendala di kelas? Karena berkaitan dengan perangkat yang kita gunakan. Perangkat yang kita gunakan baik laptop, terus kemudian HP para siswa, itu juga sangat berpengaruh terhadap manajemen waktu. Nah, kelemahan kedua adalah kita di perangkat yang banyak yang belum support. Jadi untuk mengakses, contoh katakanlah tadi metaverse lewat spasial.io, itu banyak sekali perangkat milik siswa, khususnya HP itu yang kadang lemot, kadang cepat panas. Nah, itu juga menjadi kendala untuk kami ketika di kelas kemarin. Jadi ada dua kendala Pak ya, terkait dengan manajemen waktu sesuai dengan perangkat ajar yang atau modul ajar yang sudah dengan susun. Berikut dengan perangkat-perangkat yang dipakai ketika menghadirkan TIK dalam pembelajaran dengan. Nah, tentu kemarin saya lihat juga beberapa mungkin kan menghabiskan banyak kuota ya Pak ya. Nah, karena kelas virtual kan ibaratnya seperti games kemarin dengan kan games PUBG gitu kan, sehingga anak-anak mungkin secara respon saya lihat juga asik-asik saja begitu, tapi memang bisa dikerjakan secara berkelompok misalkan ada gangguan dan sebagainya. Nah, kira-kira Pak Ubed sudah ada hambatan, tantangan yang sudah jenengan sampaikan, itu hal positif apa sih yang jenengan rasakan begitu ketika sudah menerapkan itu, atau yang sudah jenengan terapkan di kelas itu seperti apa? Ya, ketika ditanya hal positif, yang pertama positif untuk saya sendiri, di mana saya merasa lebih tertantang lagi. Pembelajaran tidak hanya sekedar seperti orang menyampaikan materi di depan kelas dengan gaya-gaya guru zaman dulu ya Pak, zaman dulu yang hanya semacam khotbah di depan kelas untuk menyampaikan materi, tetapi era-era sekarang ini memang harus kita menyesuaikan dengan kondisi para siswa Pak. Jadi ketika para siswa itu sudah tangguh dalam hal teknologi dan hidup di era teknologi, kita juga harus menyesuaikan, di mana harus kita juga menghadirkan teknologi di kelas. Itu positif buat saya. Kemudian untuk para siswa, saya merasakan dan saya juga mengevaluasi, saya juga melihat, mendengar respon dari siswa itu juga baik, karena tidak bosan di kelas, dan yang tadinya males-malesan loyo, sering ngantuk di kelas, dengan hadirnya teknologi ke dalam kelas lebih jadi tertarik untuk belajar dan mendalami materi yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Ubed atas jawabannya, refleksi yang sudah dilakukan. Saya rasa bahwa dengan sudah berhasil untuk apa ya, untuk menerapkan atau mengimplementasikan rencana itu. Nah, izinkan saya menyampaikan apa yang saya observasi, umpan balik dari saya selaku observer dari 3 area pengembangan yang sudah dengan lakukan, mulai dari strategi pembelajaran diferensiasi sudah nampak terlihat terkait dengan diferensiasi pada konten gitu ya, konten pembelajaran pada saat itu, permasalahan-permasalahan yang didiskusikan itu sesuai kelompok masing-masing gitu ya. Kemudian proses juga terlihat dari pembagian kelompok berdasarkan hasil
asesmen awal, atau di kurikulum Merdeka ada asesmen diagnostik gitu ya, atau pemetakan. Kemudian integrasi PSE dan KSE itu tersirat bahwa pada saat diskusi kemudian diskusi kolaboratif itu perlu penekanan gitu Pak. PSE dan KSE yang dikembangkan saat diskusi itu apa, supaya anak juga tahu gitu ya. Kemudian pemanfaatan TIK tadi sudah kita jelaskan banyak, ada Kahoot untuk kuis, ada metaverse, kelas virtual. Nah, secara umum, secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah panjenengan rencanakan, dan mungkin perlu peningkatan ataupun terus belajar terkait dengan menjelaskan pentingnya PSE dan KSE di dalam diskusi ataupun kegiatan-kegiatan yang lain terkait dengan pembelajaran atau aktivitas-aktivitas apa itu bisa dikaitkan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian pembelajaran kontekstual, dan kemarin saya lihat itu mungkin masih banyak menggunakan bahasa-bahasa daerah gitu ya, yang mungkin itu bahasa yang sering dipakai anak-anak gitu kan. Dan anak-anak ketika menggunakan bahasa itu juga lebih mudah memahami, tetapi dalam konteks ini kan kita juga harus mengajarkan kepada anak bahwa apapun bahasanya, ada bahasa-bahasa resmi atau bahasa buku gitulah istilahnya yang harus juga dipahami oleh anak. Tapi overall good Pak, sudah baik, sudah diimplementasikan sesuai dengan rencana. Nah, dari hasil-hasil itu tadi Pak, kira-kira apa hal atau yang perlu jenengan tingkatkan untuk tindak lanjut ke depannya Pak? Oke Pak, jadi hal yang perlu saya tingkatkan terutama dalam management waktu tadi, waktu di mana saya harus mensiasati bagaimana kalau terjadi kendala-kendala di kelas harus tepat tanggap istilahnya, jadi tidak banyak waktu yang terbuang ke sana. Kemudian saya juga harus belajar mengenal teknologi yang terbarukan lagi, jadi lebih baru lagi sehingga tidak monoton yang saya sampaikan di kelas, tidak hanya itu saja. Dan kemudian saya juga akan mencoba menerapkan pembelajaran yang sekiranya lebih interaktif lagi. Mungkin ada ya Pak, sekarang kan ada banyak Pak. Ya, tidak hanya metaverse yang saya gunakan, tapi sekarang banyak sekali. Contoh kemarin penggunaan kelas poin juga sangat interaktif, jadi saya akan mencoba memasukkan teknologi ke dalam kelas. Jadi ada 3 tadi kalau saya catat ya Pak ya, mulai dari manajemen waktu, kemudian penggunaan teknologi dalam pembelajaran, dan juga interaktivitas gitu ya. Ada aktivitas interaktif sekaligus media-media digital yang bisa dipakai. Nah, kapan kira-kira Pak rencana itu dilakukan atau gimana nanti ke depannya? Ya. Mungkin saya mencoba untuk secepatnya karena memang hal ini baik saya diterapkan, jadi tidak perlu menunda-nunda. Kita juga harus cepat beradaptasi dengan teknologi yang ada. Jadi mungkin semester ini pun juga langsung bisa kita lakukan. Ya, oke. Baik. Semester ini Pak ya, saya tunggu nanti kabar-kabar lain. Nah, indikator keberhasilannya dari 3 rencana tadi apa Pak? Kalau saya menggunakan indikator, ada indikator tentunya kita melakukan asesmen dari siswa, tetapi juga saya melihat indikator di luar asesmen. Contoh ketika saya mencoba ngobrol atau berbicara dengan siswa random gitu, bagaimana kalau kita menggunakan pembelajaran dengan model seperti ini kurangnya apa. Nah itu siswa lebih tertarik untuk dalam penerapan model pembelajaran seperti ini Pak. Oke baik, jadi ada 2 ya tadi terkait dengan hasil asesmen anak setelah mengikuti pembelajaran, dan juga mungkin diskusi kolaboratif gitu ya dengan anak-anak, ngobrol bagaimana ini sudah terjadi, kemudian positifnya apa, kemudian kendalanya apa. Dan itu kalau di guru penggerak itu ada mempertimbangkan suara, kemudian pilihan, dan juga kepemilikan itu sudah sangat bagus dilakukan Pak Bibit ketika kita akan merencanakan atau menyusun program kegiatan pembelajaran khususnya di kelas di intrakurikuler.
Mungkin itu Pak Bibit yang bisa kita obrolkan atau kita diskusikan terkait dengan diskusi pasca observasi atau pasca supervisi. Mudah-mudahan ke depan rencana apa yang sudah panjenengan rencanakan bisa ditindaklanjuti dengan baik sehingga jenengan bisa lebih merdeka dan anak-anak juga mendapatkan lingkungan belajar yang baik yang mendukung kepemimpinan mereka dan mereka bisa belajar dan ada makna di dalam setiap pembelajaran mereka supaya mereka bisa punya bekal ya. Semangat Pak Bibit, terima kasih atas diskusi kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan saya tunggu kabar-kabar baik berikutnya. Terima kasih. Sarannya juga terima kasih Pak. Baik, demikian adalah diskusi pasca observasi atau pasca supervisi akademik yang sudah kita lakukan bersama dengan Pak Bibit Basuki SPD. Selanjutnya akan kami dengar tanggapan ataupun umpan balik dari pengajar praktek beliau Bapak Adi Setiono Nugroho. Monggo Pak. Terima kasih Pak ST dan Pak Bibit yang kami hormati. Terima kasih sudah melakukan diskusi obrolan pasca observasi dengan baik dan beberapa catatan saya. Yang pertama, sudah tercipta suasana yang santai, suasana obrolan yang tidak kaku, karena itu sangat penting dilakukan dalam proses coaching, karena proses coaching itu harus menghadirkan suasana yang nyaman, suasana yang dari tadi sudah saya rasakan ketika Pak ST melakukan coaching kepada Pak Bibit. Kemudian dari segi pertanyaannya, saya rasa sudah mengcover seluruh informasi yang diperlukan. Dan di situ pertanyaannya sudah lengkap dan rinci, dan secara keseluruhan proses coaching yang dilakukan Pak ST dan Pak Bibit sudah sangat baik. Dan semoga dari proses pasca observasi ini bisa memberikan manfaat baik buat Pak ST ataupun Pak Bibit ke depannya, secara khusus bisa mengembangkan lagi dalam proses pembelajaran Pak Bibit dalam pembinaan tadi yang sampaikan teknologi, kemudian juga pembelajaran yang interaktif yang mantap. Mungkin saya rasa itu Pak ST yang saya catat dari percakapan Pak ST. Baik, terima kasih Pak Adi atas umpan baliknya dan responnya. Baik Bapak Ibu guru hebat Indonesia, hari ini sudah kami selesaikan alur supervisi akademik, yaitu pada tahapan diskusi atau percakapan pasca observasi atau pasca supervisi. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya akhiri, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat Indonesia.